Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini gue akan membahas satu match yang menurut gue secara kualitas, secara standar, secara entertainment sangat luar biasa. Yaitu antara Real Madrid berhadapan dengan Manchester City di leg pertama Champions League semifinal. Ya seperti musim lalu juga, di semifinal juga kedua tim ini bertemu. Di leg pertama pun gue sangat amat terhibur dengan permainan kedua tim. Begitu juga di leg pertama ini. Memang golnya tidak sebanyak musim lalu di leg pertama, tapi permainan tidak kalah bagus. Ya, kita bahas dulu dari starting 11 kedua tim. Real Madrid turun dengan 4-3-3 seperti yang gue bilang di preview kemarin, itu persis line up-nya seperti itu. Courtois, Camavinga di kiri, Alaba, Rudiger back tengah, Carvajal di back kanan. Di tengah ada Modric, Kroos dan juga Valverde. Dan di depan ada Vinicius Junior, Benzema dan juga Rodrigo. Manchester City turun dengan 3-2-4-1, formasi andalan dari Pep Guardiola. Ederson, Walker yang dipakai bukan Nathan Ake. Tampaknya Nathan Ake ini belum fit 100%. Ya, dia bahkan tidak dibawa. Masih cedera lah. Jadi Walker yang dimainkan di sana. Diaz, Akanji. Di tengah ada Stones dan juga Rodri. 4 pemain kreatif biasa. Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, dan juga Jack Grealish. Di depan ada Haaland. Jadi ini starting 11 terbaik juga dari Manchester City. Nah, ini yang menarik. Babak pertama dengan babak kedua ini punya dua wajah yang berbeda, 180 derajat. Tapi kedua kondisi ini punya persamaan juga. Nah, ini yang gue akan bahas di kesempatan kali ini. Kita masuk babak pertama. Dari awal, Manchester City mengambil inisiatif. Mereka menguasai bola, mereka meng-create peluang. Ya, mereka mencoba menekan Madrid, dan Madrid kelihatan sangat berhati-hati dalam arti mereka menunggu. Mereka tidak pressing ke pertahanan dari Manchester City. Mereka menunggu di daerah sendiri dan membiarkan City untuk datang ke area pertahanan dari Madrid. City meng-create banyak peluang, tapi apakah City punya peluang yang berbahaya? Itu menurut gue cuma satu, dari tendangan Rodri dari luar kotak penalti pula. Itu yang ke pojok banget. Ya, beruntung masih ada Courtois. Sisanya, apakah tendangan De Bruyne itu berbahaya? Menurut gue enggak, karena ke tengah. Ke arah kiper, maksud gue, bukan ke tengah, ke arah kiper. Begitu mudah lah Courtois mampu menahan itu. Dan juga dua peluang dari Haaland, ya nggak ada bahaya-bahayanya sama sekali. By the way, Haaland itu dikantongin ya di pertandingan kali ini. Ya dikantongin banget. Jadi orang tuh bilang kan, weh, City nggak ada Haaland aja bisa mempersulit Madrid musim lalu. Beruntung katanya Madrid bisa comeback, beruntung. Tapi di pertandingan kali ini Haaland tuh benar-benar dikantongin sama yang namanya Rudiger. Dikantongin, nggak bisa apa-apa. Balik badan aja nggak bisa. 0,00 peluang. Cuman 2 kali yang satu heading, 1 kali shots. Itu bener-bener lemah banget. Bukan Haaland banget. Oke? Kita balik lagi. Manchester City menciptakan 6 shots di babak pertama, 4 on target. Tapi yang seperti tadi gue bilang, peluang berbahayanya itu cuma 1. Sisanya bener-bener setengah-setengah peluang lah. Sedangkan Madrid lebih menunggu kan, tadi seperti yang gue bilang. Mereka nggak bisa keluar dari tekanan, berapa kali dapat counter tapi nggak terjadi shots. Makanya shots mereka di babak pertama ini cukup mengejutkan. Itu hanya satu, yaitu golnya. That's it. Gol yang luar biasa. Di saat City mainnya lebih bagus, mereka menekan Real Madrid secara pertahanan. Tiba-tiba terjadi sebuah transisi, serangan cepat dari Camavinga dari belakang berkombinasi dengan Modric, dan Vinicius bisa cetak gol yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Technical, skills dari Vinicius Junior. BAM 1-0. Nah, gue bisa bilang setelah golnya Vinicius itu, Manchester City udah kelihatan nih, pemain ini kena mental. Udah kelihatan langsung kayak bisa dimainkan oleh Real Madrid. Nyaris gak ada peluang setelah itu. City mendapatkan beberapa kali peluang itu ya di sebelum gol itu. Tapi setelah gol itu kelihatan pemain Madrid jauh lebih tenang. Mereka bermain dengan memainkan tempo. City kelihatan panik, berapa kali ditekan juga di akhir-akhir babak pertama. Oke? Itu babak pertama, di mana City secara permainan lebih unggul, tapi Madrid bisa curi gol. Hanya dengan 1 shots. Ini efektivitas yang sangat luar biasa. Masuk babak kedua, kita harapkan apa? Manchester City mengejar ketertinggalan. Tapi, sejak menit awal,
itu Madrid menguasai. Madrid meng-create lebih banyak peluang. Bener-bener apa ya, ibaratnya City ini tertekan, terutama di 15-20 menit awal. Itu bener-bener Real Madrid ganas banget. Kelihatan mereka memanfaatkan kepanikan dari Manchester City dalam mengejar ketertinggalan. Ya dapat berapa kali shots, langsung sama itu kelihatan. Shotsnya langsung sama. Dari yang 1-6 kalau nggak salah itu jadi 6-8 kalau nggak salah. Itu langsung mengejar. Karena itu tadi gue bilang ngegas Madrid sejak awal. Nah, tapi ketika Madrid sedang menguasai permainan seakan-akan mereka kontrol itu game, datanglah gol dari De Bruyne. Yang sangat disayangkan, ini gue bukannya menyalahkan wasit. Tapi gini, kita fair aja lah. Ini zaman sudah canggih. VAR itu sudah sangat membantu lah untuk hal-hal seperti ini. Dan apa yang terjadi dengan kasusnya Bernardo Silva, bahkan Arsene Wenger bilang ini harus dicek oleh wasit. VAR itu sangat dibutuhkan dalam momentum seperti ini. Itu jelas out. Bahkan teknologi dari beIN Sport sudah bilang itu out. Tapi wasit tidak cek. Even cek aja tidak. Kalau dia sudah cek dan menurut dia itu tidak out, berarti salah wasitnya. Bukan salah wasitnya. Mungkin ya, gue masih bisa maklumi. Mungkin menurut dia ada perbandingan pendapat lain atau mungkin error di kepalanya. Tapi even cek aja enggak. Gue nggak ngerti. Ya lu tidak memanfaatkan VAR, bagaimana VAR itu harus dimanfaatkan. Terjadilah gol itu. Itu kan awal dari Bernardo Silva. Ya, sayang banget Madrid jadi kebobolan. Gara-gara hal yang menurut gue parah banget ini, wasit. Bener-bener parah. Habis itu, ya Madrid ngegas lagi. Mereka mencoba mengurung. Dapat peluang besar loh bahkan. Dari Benzema. Ya, bagaimana umpan free kick dari Toni Kroos. Di depan gawang peluang besar mampu di-save oleh Ederson. Lalu, menit 90, Tchouaméni yang baru masuk. Di menit Tchouaméni itu masuk menit 84. Kan Marco Asensio masuk 81, Nacho masuk 87, Tchouaméni masuk 84. Itu tendangan roket bisa di-save juga. Itu peluang yang sangat besar dari Tchouaméni. Bam! Bisa di-save oleh Ederson. Ya, setelah itu ya beberapa kali setengah-setengah peluang dari Madrid. Oke. Dan justru ya seperti tadi gue bilang, ini berbeda 180 derajat tapi punya kesamaan, di mana ini yang dikatakan oleh Pep juga. Di babak pertama City bermain lebih bagus, Madrid yang dapat gol. Tapi di babak kedua Madrid yang jauh lebih bagus permainannya, bahkan mengalahkan City di babak pertama. Kalau gue bilang karena peluangnya jauh lebih nyata dan banyak. Tapi malah City yang bisa cetak gol. Ini football. Itu yang dikatakan sepak bola. Inilah sepak bola. Dan gue sih jujur ya agak menyayangkan sih. Menyayangkan Madrid tidak bisa menang hanya karena hal sepele. Kalau menurut gue VAR itu benar-benar nggak dimanfaatkan sama sekali, kecerobohan dasar wasit. Tapi that's okay. Ini belum berakhir. Hasil imbang ini menurut gue belum bisa jaminan siapa yang akan lolos walaupun main di Etihad nanti. Itu juga dikatakan oleh Pep, penentuannya nanti di Etihad Stadium, di kandang Manchester City di leg kedua. Itu gue bilang akan mati-matian kedua tim ini, tidak akan bermain hati-hati lagi ya. Dan secara overall sebenarnya cukup mengejutkan juga bahwa Madrid yang dibilang akan dihajar, ya akan dihancurkan oleh City seperti kata Wayne Rooney yang sok tahu itu, ternyata kita bisa lihat bahwa City tidak sehebat itu di mata Madrid. Jadi kalau gue bilang Wayne Rooney itu harus mungkin nonton pertandingan ini dan belajar supaya klubnya itu nggak ada di ranking 8 sementara. Ya, cara main Madrid seperti apa. Oke? Dan terutama di babak kedua itu kan Madrid benar-benar menunjukkan bahwa City ini punya begitu banyak celah. Dan City kelihatan gemetar. Bernardo Silva bilang nggak takut, tapi lihat aja permainannya, sering kali hilang bola. Gundogan loh, sekelas Gundogan pun berapa kali kapten, berapa kali kehilangan bola, salah passing. Itu kalau bukan masalah mental, kalau bukan masalah pengalaman, pressure oleh pemain Madrid, itu masalah apa lagi ya. Jadi gue sangat terhibur overall dengan permainan kedua tim, baik Madrid maupun Manchester City. Seperti yang gue tadi bilang, bahwa kedua tim mempunyai masanya, momentumnya masing-masing. Di babak pertama City lebih baik, di babak kedua Real Madrid lebih baik. Ya, tapi justru gol dari mereka berdua ini dihadirkan pada saat mereka bermain buruk. Nah, ini kan yang cukup ironi, tapi inilah sepak bola. Gol itu kadang-kadang memang terjadi di saat-saat yang kita tidak sangka.
atau tidak kita bayangkan. Ya, dan kembali lagi soal blunder wasit itu adalah yang namanya sepak bola kejam. Ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Kadang kita diuntungkan, kadang kita juga dirugikan. Ya, jadi walaupun gua menyayangkan, cuman ya kita bisa apa? Nggak mungkin tiba-tiba wasit, oh iya maaf saya salah, terus golnya jadi dihapus. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jadi sebaiknya kalau gue bilang untuk Madrid tetap fokus untuk leg kedua, reset lagi karena 0-0 lagi, ya anggap ini pertandingan kembali lagi ke seperti final, ibaratnya cuma satu match, mereka harus all out. Begitu juga dengan Manchester City, mereka tentu saja tidak mau dipulangkan di kandang sendiri. Itu yang mencoba akan mereka lakukan. Mereka kemungkinan akan tampil lebih all out di leg kedua, dan Madrid akan mengandalkan senjata utama mereka, yaitu counter attack yang di pertandingan kali ini terbukti bisa merepotkan Manchester City. Ya, jadi inilah duel tim. Yang satu punya mental juara, yang satu punya pengalaman, dan yang satu lagi punya tactical yang baik. Dan terlihat bagaimana Vinicius Junior, ya man of the match-nya Kevin De Bruyne menurut gue ya agak aneh, tapi secara pribadi ini subjektif, gue melihat Vinicius dan Camavinga itu luar biasa di pertandingan kali ini. Sedangkan City lebih bermain as a team, bukan ada satu dua pemain yang menonjol. Sedangkan Madrid, Vinicius Junior, Camavinga itu bermain spektakuler. Sedangkan yang gue sayangkan Modric, Valverde, dan juga Benzema itu yang justru outperform. Pemain-pemain yang berpengalaman, pemain-pemain yang diharapkan bisa mengangkat tim justru underperform di pertandingan kali ini. Oke, segitu dulu. Kita akan kembali lagi mungkin dengan besok pembahasan Derby Milan di semifinal Champions League satunya lagi. Salam sepak bola.